Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini akan membahas mengenai Habakuk. Sebelum kita membahas mengenai Habakuk, saya ingin memberi satu pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kita sering merasa gentar dan takut saat kita menjadi saksi Kristus? Jika kita menjawab iya, ada satu ayat yang baik yang bisa kita sama-sama baca, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Jadi dari sini kita diingatkan untuk jangan takut, jangan gentar saat kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dan di dalam buku My Life Today, halaman 55 paragraf yang ketiga, juga dicatatkan demikian. Di dalam pekerjaan Allah, tidak perlu ada keputusasaan, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Benarkah demikian? Nyatanya di dalam pekerjaan Allah, sering kali kita merasa kecewa, sering kali kita putus asa, sering kali kita ragu, dan sering kali kita merasa takut. Tapi seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan membahas dari Habakuk. Jadi mari kita sama-sama belajar dari kitab Habakuk. Pasal yang kedua, ayat yang pertama. Di sana dicatatkan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini adalah perkataan dari Habakuk. Dan ia sedang menanti satu jawaban dari Tuhan mengenai pengaduannya. Tetapi pertanyaannya, apa pengaduan Habakuk kepada Tuhan? Nah, sekarang untuk kita mengerti pengaduan Habakuk kepada Tuhan, kita harus mundur ke pasal yang pertama. Tetapi saya hanya akan membacakan Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga yang keempat dan ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga 4, dan ayat yang ke-13. Dari sini kita bisa melihat bahwa Habakuk berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan,
tetapi tidak kau tolong. Mengapa Tuhan memperlihatkan kepada Habakuk kejahatan, kelaliman, penganiayaan, kekerasan, perbantahan, pertikaian, dan bahkan saat orang benar dikepung oleh orang fasik? Mengapa Tuhan memperlihatkan semuanya itu kepadanya? Ini menjadi satu pertanyaan Habakuk. Habakuk juga berseru kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Tuhan berdiam diri saat orang fasik menelan orang yang lebih benar? Untuk menjawab semua pengaduan daripada Habakuk ini, yang merasa bahwa kenapa sih Tuhan menunjukkan dia kejahatan, kelaliman, penganiayaan, dan Habakuk sudah berseru, Tuhan berapa lama lagi? Habakuk juga berseru penindasan, tetapi seakan-akan tidak ada jawaban. Seakan-akan tidak ada satu tindakan. Tetapi mari kita baca apa yang Tuhan jawab kepada Habakuk. Mari kita kembali lagi ke pasal yang kedua. Jawaban ini ada di Habakuk pasal yang kedua, mulai dari ayat yang kedua dan seterusnya. Tapi saya hanya ingin bacakan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di dalam terjemahan lain atau di dalam Indonesia Literal Translation, versi yang ketiga, dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi pertanyaannya, iman seperti apa? Iman seperti apa? Jadi iman yang dimaksud adalah iman yang berpegang teguh pada janji-janji Tuhan dan menunggu kelepasan pada waktu dan cara yang Tuhan sudah tentukan. Ingatlah bahwa nubuatan pasti tergenapi. Yesus pasti segera datang dan waktu penantian itu mungkin kelihatannya lama seperti yang Habakuk rasakan. Dan mungkin jiwa semakin tertekan oleh karena keadaan-keadaan yang mengecewakan. Banyak orang yang tadinya bisa diharapkan, tapi pada akhirnya jatuh di tengah jalan. Tetapi ingatlah bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Mengapa ini menjadi jawaban daripada Tuhan kepada pengaduan Habakuk, yaitu orang benar hidup oleh imannya? Oleh karena Tuhan ingin, walaupun Habakuk melihat semuanya itu, Tuhan ingin Habakuk hidup oleh iman. Iman yang seperti apa? Iman yang berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita tetap setia di dalam pelayanan yang kita lakukan saat ini. Walaupun mungkin terkadang mengecewakan, ataupun mungkin ada hal-hal yang membuat kita takut. Tetapi jangan pernah kita meragukan janji Tuhan. Berimanlah. Berimanlah, iman yang berpegang teguh pada janji-janji Tuhan dan menunggu kelepasan pada waktu dan cara yang Tuhan sudah tentukan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh menguatkan kita semua untuk tetap berpegang teguh, untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dan janganlah takut, janganlah gentar. Tetaplah setia kepada pelayanan yang kita lakukan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.